Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 35, Meluluhkan Hati Mertua. Sebelumnya, Arga merasa perlu untuk meminta maaf kepada ibu mertuanya. Dia merasa menyesal karena belum mampu menjaga putri dan cucu ibu mertuanya dengan baik. Arga menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki segalanya. Dia berjanji pada ibu mertuanya bahwa dia akan menjaga putri dan cucunya itu seumur hidup dan berusaha membuat mereka bahagia. Arga memohon kesempatan kepada Ibu Ningsih. Akhirnya, Arga merasa lega dapat mengungkapkan isi hatinya. Malam itu, dia bertekad untuk melakukan segalanya agar anak dan istrinya kembali padanya. Ibu juga ingin meminta maaf kepada kalian, kata Bu Ningsih kepada anak-anaknya. Ibu sadar bahwa ibu belum sempurna sebagai orang tua untuk kalian. Ibu hanya tidak tahan melihat kalian menderita. Rasa sakit yang ibu rasakan jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kalian alami karena penghinaan dan penolakan dari Arga. Lanjutnya, meskipun ibu merasa kecewa, kalian tetaplah anak-anak ibu. Ibu juga ingin meminta maaf karena telah menjauhkan kalian dari suami dan ayah untuk Dharma selama ini. Semua yang ibu lakukan adalah agar kalian dapat merenungkan diri masing-masing. Jelasnya, Arga memohon izin untuk menjaga mereka lagi, karena dia merasa tidak dapat hidup tanpa mereka. Bu Ningsih menghela nafas, menyadari keseriusan Arga dalam setiap kata yang diucapkannya. Ketika malam itu, ibu memang marah dan akhirnya membawa putri dan cucu ibu pulang. Tetapi bukan berarti ibu ingin menahan mereka selamanya. Mereka seutuhnya adalah hakmu dan tanggung jawabmu. Kami menunggu untuk itu. Kami menunggu agar kau meminta hakmu kembali. Meskipun ternyata kau butuh waktu untuk meminta mereka kembali padamu selama ini, ucap Bu Ningsih. Tampaknya Bu Ningsih dan Randika senang, sementara Arga dan istrinya masih merasa bingung. Apa maksud semua ini, Bu? Tanya Arga. Hanya pada malam itu, ibu meminta putri dan cucu ibu kembali. Hanya pada malam itu. Bu Ningsih memperingatkan Randika. Maksud ibu adalah bahwa Mas Arga sering kali datang untuk menjemput Anjani dan Dharma. Setiap kesini hanya ngapel doang seperti pasangan yang sedang berkencan. Tapi tidak masalah, karena Randika mempunyai teman bermain di sini. Kan, Mbul? Randika mencium Dharma yang ada di pangkuan ibunya. Arga dan Anjani kaget mendengar perkataan Randika, dan mereka membutuhkan waktu untuk memahaminya. Benarkan, Bu? Mereka berpikir begitu lama, makanya mereka merasa nyaman berpisah lama seperti itu, ujar Randika. Bu Ningsih memperingatkan anaknya. Jangan kelewatan, Randika. Jadi ibu tidak pernah ingin menahan Anjani di sini. Jadi, ibu hanya menunggu Arga untuk meminta kami kembali. Anjani bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja. Mengapa tidak? Ibu tidak akan memisahkan putri dan cucuku dari suaminya sendiri. Randika dan ibu sudah melihat perubahan dalam diri Arga, sahut Bu Ningsih. Bahkan sekarang malah muncul penyakit bucin yang sulit untuk disembuhkan, goda Randika. Mas, jadi, apakah Arga diizinkan untuk bersatu kembali dengan mereka? Tanya Arga. Tentu saja. Bahkan ibu tidak pernah melarangnya, jawab Bu Ningsih sambil tersenyum. Mas, ucap Anjani. Sayang, Randika hanya menggeleng bosan melihat adegan pelukan di depannya. Dia berdeham keras agar pasangan di depannya menyadari bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Anjani, yang tahu apa yang Randika maksud, segera melepaskan pelukan suaminya. Dia mengusap air matanya. Air mata kebahagiaan yang tumpah karena akhirnya bisa bersama suaminya lagi. Lalu, dia berlari ke pelukan ibunya. Terima kasih, Bu. Arga berjanji akan menjaga mereka dengan sepenuh hati, ujar Arga. Arga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya lagi. Akhirnya dia bisa bersatu kembali dengan anak-anak dan istrinya. Sementara itu, Raihan sedang makan malam dengan teman-temannya di sebuah kafe. Fanny pernah menyarankan agar Raihan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada sendirian. Namun akhirnya malah merasa kesepian. Ketika hendak pergi ke toilet,
Dia dihentikan oleh seorang wanita yang wajahnya terasa akrab. "Hai, senang bertemu lagi," sapa wanita itu dengan senyuman anggun. "Tapi aku tidak," jawab Raihan sambil melanjutkan langkahnya menuju toilet. Meski begitu, ia menyadari bahwa wanita itu adalah Indah, seorang dokter teman dari dokter yang menarik hatinya. Namun, wanita itu tidak berhenti di situ. Dia mengikuti Raihan dari belakang. "Aku menginginkanmu. Bisakah kau melayaniku malam ini? Aku akan membayar sebanyak yang kau mau," ujar Indah yang sudah tidak menahan nafsu dalam dirinya. Raihan menghentikan langkahnya. Tampaknya masa lalunya yang kelam masih menghantuinya. Ada orang yang ingin memanfaatkan layanan seksualnya. "Aku lebih baik dari dia. Fanny tidak bisa memuaskan seperti yang aku lakukan di tempat tidur," kata wanita itu dengan percaya diri. "Baiklah, kau akan mendapatkan layanan terbaikku. Tapi harganya adalah nyawamu. Sanggupkah kau membayar dengan itu?" Raihan mulai marah. Dia tidak tahan mendengar dokter cantiknya dihina seperti itu. "Apa kau gila?" tanya Indah. "Aku mungkin gila sejak dulu, Nona. Aku merasa tidak masalah jika aku membunuh ular sepertimu," ujar Arga dengan sinis. "Aku mohon, tolong aku. Hanya kau yang bisa membantuku, Tuan Gali." Pada siang hari itu, Gali merasa terpaksa menerima undangan dari mantan besannya untuk makan siang di restoran mewah yang berdekatan dengan gedung perkantoran Baskoro. Arifin, mantan besan Gali, meminta bantuan pada Gali untuk mencari keberadaan putrinya, Ratu. Belakangan, Arifin mengetahui bahwa putrinya tidak benar-benar pergi ke Paris seperti yang dikabarkan oleh manajernya. Fakta yang terungkap adalah bahwa Ratu terlibat dalam jaringan prostitusi yang sangat berbahaya. Arifin merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan pemimpin jaringan tersebut. "Aku tak memiliki urusan lagi denganmu, Arifin. Selama ini aku hanya diam menyaksikan segala kejahatan yang kau lakukan terhadap keluargaku. Apakah belum cukup bagimu untuk menipu kami?" tegas Gali. Ekspresi marah tergambar jelas di wajahnya. "Apa yang kau maksud dengan menipu? Aku juga memiliki saham di Baskoro. Tak mungkin aku merusak perusahaan ini," bantah Arifin, mencoba bermain dengan argumen bahwa Gali belum mengetahui seluruhnya. "Putra bungsuku mungkin belum berpengalaman dalam dunia bisnis ini. Tapi jangan sekali-kali kau kira aku akan diam begitu saja ketika kau berusaha merusak Baskoro. Kau mencoba menjatuhkan perusahaan ini dengan cara kotor. Kau pikir aku tidak tahu?" sergah Gali, mengungkap pengetahuannya tentang sabotase data perusahaan yang dilakukan oleh Arifin. Meskipun ia berada di Tiongkok untuk sementara waktu, Gali tetap memantau bisnisnya melalui orang-orang terpercaya dan memiliki ahli handal untuk melindungi data penting perusahaannya. "Maafkan kami, tapi aku mohon bantulah menemukan Ratu, putriku, demi Tias. Bagaimanapun juga, dia adalah cucumu." Arifin kembali menggunakan strategi liciknya, kali ini dengan menyebut nama cucunya untuk mempengaruhi perasaan Gali. Gali menghela nafas dalam-dalam, merenungkan bagaimana selama beberapa tahun ia bisa dikelabui oleh orang licik seperti Arifin dan Ratu. Ia merasa penyesalan yang mendalam karena telah menyakiti putra sulungnya, Chandra. Ia pernah memaksa Chandra untuk menikahi Ratu dengan keyakinan bahwa perempuan itu akan menjadi istri yang baik untuk anaknya. Namun, nyatanya, ia salah besar. Ini adalah salah satu keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia merasa menyesal, tetapi penyesalan itu tak lagi bermanfaat, karena putra sulung yang ia banggakan telah pergi selamanya. "Kau tak pernah berubah, seperti ular yang selalu licik. Aku membiarkan Tias ada di dekat kami bukan hanya karena kami menyayanginya, tapi juga karena dia tidak ikut serta dalam dosa-dosamu," ujar Gali dengan nada penuh penyesalan. "Apa maksudmu?" tanya Arifin. "Dia bukan anak kandung Chandra. Apakah aku harus menjelaskan lebih jelas lagi?" sahut Gali. "Namun, aku tak bisa membantumu. Anggap saja kalian sedang memetik hasil dari apa yang kalian tanam. Ratu berada di bawah kendali seseorang yang sulit untuk kita sentuh. Hanya keluarga Smith yang mungkin bisa membantumu, jika mereka mau ikut campur. Karena keluarga Smith dikenal tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain," jelas Gali. "Keluarga Smith, maksud Tuan adalah Samuel Smith, pemilik jaringan hotel terbesar itu. Tapi bagaimana mungkin?" tanya Arifin.
Arifin tampak tidak percaya, karena menurut pengetahuannya, dia tidak pernah memiliki keterkaitan dengan keluarga Smith. Bukan keluarga Smith, melainkan Jonathan Abimanyu. Mungkin itu bisa memunculkan ingatan tentang seseorang. Ucap Gali. Gali meninggalkan tempat itu tanpa lagi mempedulikan pertanyaan Arifin. Ia merasa sudah cukup. Ia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Arifin dan keluarganya lagi. Arifin terkejut berusaha mengingat nama itu. Jonathan Abimanyu. Nama itu terasa familiar baginya. Namun, dia merasa bingung ketika mencoba mengingatnya. Tidak mungkin. Pria miskin itu tak mungkin melakukan ini. Aku sudah menghancurkannya hingga habis. Dia pasti sudah lenyap dari dunia ini, bisiknya. Kemudian, ingatannya mulai mengungkap setiap peristiwa di masa lalu. Ketika putrinya pulang menangis karena ada seorang pria miskin yang memaksa cintanya. Ayah dari pria itu bahkan datang dengan berani meminta ratu sebagai pendamping putranya. Jika tidak salah ingatannya, pemuda itu bernama Rendra. Namun, kemudian Arifin berhasil menghancurkan ayah dan anak tersebut dengan teror psikologis. Sehingga pemuda yang mengagumi putrinya itu dikabarkan menjadi gila. Setelah insiden kegilaannya, John dan anaknya sepertinya menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun Arifin tidak mendengar kabar apapun tentang mereka. Dan sekarang, bagaimana mungkin Gali menyebut pria miskin itu sebagai sosok yang tidak tersentuh?